Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman brosisku. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan. Oke, di awal pertemuan marilah kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, jasmani, rezeki yang banyak barokah, dan teman-teman yang di sana saya doakan pula rezekinya selalu banyak, pekerjaannya rame, dan selalu diberi kesehatan selalu, itu adalah yang utama. Oke, untuk kali ini saya akan coba share dimana motor Matic Vario atau pada umumnya Matic itu universal, itu suaranya kasar, tidak mau hidup, dan businya selalu hitam. Itu yang terjadi pada motor ini setelah saya bongkar kemarin. Saya bongkar semua total. Ternyata di sini saya temukan beberapa penyakit yang menimbulkan atau beberapa penyebab yang menimbulkan motor ini kasar, susah hidup, tidak mau hidup, dan businya sering hitam atau sering mati. Nah, ini untuk skepnya, karet skep ini sudah bolong-bolong, jadi harus dilakukan penggantian ulang atau ganti yang baru. Kemudian motornya suara kasar adalah letaknya di sini. Ini adalah templar. Ini juga bisa menimbulkan suara kasar pada mesin, susah hidup, dan tidak mau stasioner. Juga penyebab utama karena ketidakluasan atau istilahnya kelenturan dari roll ini, karena rollnya ini sudah macet. Saya ganti baru juga. Ini satu set rollnya, masih satu set. Oke, ini rollnya adalah satu set, saya ganti agar nanti bisa berfungsi dengan normal lagi, karena pada rollnya itu kan sudah rusak yang lama. Ini yang lama yang rusak, kemudian ini yang baru masih bagus persatu. Karena motornya itu suaranya kasar, ngacrak seperti selepan tepung. Nah, ini satu adalah penyebabnya. Ini adalah yang pertama. Kemudian rantai kampret itu sudah molor melebihi batas kemoloran, alias full penuh molornya, jadi harus diganti juga karena stud itu sudah sampai batas limit, batas panjangnya sudah habis, jadi tidak bisa menekan kampret itu dengan baik, alias masih kendur itu kampretnya. Itu adalah yang kedua penyebab motor Matic Vario, dan untuk umumnya adalah Matic keseluruhan. Itu bisa menyebabkan suara kasar, kemeracak, berisik, gemericik. Kemudian ini hal yang utama dan paling utama adalah pompa oli. Ini pompa olinya juga bisa jadi penyebab dasar utama di mana motor tersebut bisa suara kasar. Karena apa? Oli tidak bisa melakukan sirkulasi dengan bagus, atau tidak terjadinya sirkulasi dengan bagus di oilnya, maka saya vonis penyebab utama adalah pompa olinya, karena oli tidak bisa sempurna naik ke atas ke bagian silinder kop mesinnya. Nah, ini pompa olinya saya ganti yang AHM agar bisa lebih maksimal pada kerjanya nanti. Nah, ini adalah faktor utama yang menyebabkan templar ini rusak. Noken asnya juga aus. Ini karena kurang oli. Penyebab utama adalah ini juga sangat penting, malah nomor satu yang paling penting adalah pompa olinya. Kemudian olinya juga harus diperhatikan pula. Oke, ini adalah hasil dari oli tidak naik. Noken asnya ini sedikit aus, ada keausan, tapi tidak apa-apa, kita pakai lagi karena minim budget, tapi masih bisa kita pergunakan alias bisa dipakai kembali.
dan tidak usah diganti dengan baru. Oke, itu untuk sedikit kesimpulan bahwa penyebab motor itu kasar, berisik, pada umumnya adalah terjadi apabila si pemilik motornya itu tidak merawat atau tidak teliti dalam perawatan. Terutama satu adalah oli, penggantian olinya itu mungkin jarang diganti. Nah, itu adalah penyebab utama kenapa motor itu menjadi berisik atau kasar. Oke, itu adalah sekilas info dari saya. Apabila teman-teman mengalami hal yang demikian, bisa dilakukan penggantian part-part yang diperlukan, jangan sembarangan ganti. Dan ini satu lagi, shakernya. Ini shakernya itu juga berperan penting dalam proses untuk menghidupkan suatu motor. Apabila motor itu tidak bagus kompresinya atau ada sedikit ngebul, istilahnya berasap di knalpotnya, itu adalah pengaruh dari ring shakernya, karena faktor oli juga. Itu juga jadi salah satu penyebab ringnya ini sudah aus. Saya ganti ringnya saja. Mengapa saya ganti ring? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena setelah saya teliti lebih dalam, pada buringnya ini masih bagus, tidak ada istilahnya gurisan-gurisan yang menyebabkan oli itu naik. Jadi kalau ganti ring saja itu masih rekomen. Nah, ini jalan shakernya masih agak seret tertahan, jadi lubang buringnya masih sepan dan bagus untuk perjalanan si pistonnya ini. Jadi saya recommended untuk ganti ring shaker saja. Ini untuk penggantian ring shaker usahakan pakai yang ori ya, minimal ori. Pokoknya jangan KW-KW. Kalau KW-KW nanti teman-teman malah kecewa di belakangnya. Biasanya dalam kurun waktu 3 bulan ke atas itu sudah mulai timbul berasap, apalagi kalau dalam penggantian oli itu tidak diperhatikan. Makanya gunakanlah ring shaker atau piston. Nah, istilahnya ring piston atau pistonnya itu pakai yang ori AHM. Oke, sekian dulu untuk penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dijadikan pelajaran bagi semuanya saja pada umumnya. Oke, terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam.